Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film bergenre thriller yang berjudul The Rover. Film ini berlatar di Australia pada waktu satu dekade setelah jatuhnya sistem ekonomi barat. Diceritakan seorang pria bernama Eric meninggalkan semua harta dan keluarganya. Dia melakukan perjalanan ke kota-kota terpencil di Australia dengan menggunakan mobil. Namun di perjalanan, mobil tersebut dicuri. Di saat dia frustasi, dia bertemu dengan seorang yang terluka bernama Ray, yang ternyata bagian dari orang yang mencuri mobilnya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Eric. Nampak ia sedang termenung. Diketahui bahwa kondisi di Australia usai terjadi krisis ekonomi global dan kekacauan dunia selama satu dekade. Selain itu, efek dari hal tersebut mengakibatkan di pedalaman Australia tersebut seperti tanpa hukum. Kemiskinan serta kejahatan yang terjadi sudah menjadi hal yang biasa di sana. Kemudian, Eric yang sebelumnya termenung itu keluar dari mobilnya dan memasuki sebuah bangunan. Tak lama setelah itu nampak ada sekelompok perampok. Orang-orangnya bernama Archie, Henry, Caleb. Dan juga ada satu lagi yaitu saudara Henry yang bernama Reynold. Namun mereka bertiga meninggalkan Ray karena terluka. Kelompok Henry tersebut sebelumnya berselisih paham sebab Archie terus menghina Ray karena tindakannya. Hal itu membuat kesal saudaranya yaitu Henry. Lalu Henry pun mencoba untuk mempelajari pelajaran pada Archie karena mulut besarnya, namun dengan itu membuat mereka kecelakaan karena Caleb kehilangan keseimbangan saat mengemudi. Mobil mereka pun berguling-guling namun mereka semua tidak apa-apa. Kemudian merasa mobilnya tidak bisa lagi dipakai, Archie yang melihat ada mobil terparkir nganggur, dia pun langsung memecahkan kaca mobil tersebut dan mencurinya. Mobil tersebut adalah mobil Eric. Mereka pun langsung pergi membawa mobil Eric dari sana. Nampak di sana ada beberapa orang yang melihat pencurian itu, namun tidak melakukan apa-apa. Lalu, Eric yang melihat mobilnya itu dicuri oleh orang-orang asing, dia pun langsung memutar otak untuk mengejar mobil miliknya. Eric pun bergegas menggunakan mobil yang sebelumnya tidak bisa digunakan oleh kelompok Henry. Eric dengan hebatnya bisa membuat mobil tersebut bisa dipakai dan langsung mengejar kelompok Henry. Setelah beberapa saat, Archie yang mengemudi mobil Eric itu menghentikan mobilnya dan sengaja ingin memberikan pelajaran pada Eric. Di sana Eric yang tidak punya rasa takut sudah akan menghajar Archie, namun dari belakang Henry menghantam kepala Eric hingga membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, Eric pun terbangun dan langsung menggunakan kembali mobil yang ada. Eric yang kehilangan jejak para pencuri itu langsung memutuskan mengendarai mobil ke arah kota. Eric di daerah sana ingin mencari tahu keberadaan Henry dan kawan-kawan. Terlihat Henry memulai dengan mendatangi tempat penjual opium. Di tempat itu Eric bertemu dengan seorang pria kecil dan dua orang lainnya yang berprofesi sebagai pemain akrobatik. Lalu Eric ditawarkan oleh si pria kecil sebuah pistol dengan harga yang lumayan mahal. Eric jelas tidak memiliki uang dengan jumlah sebanyak itu, sehingga Eric yang memang tertarik ingin memiliki pistol tersebut langsung membayar pria kecil itu justru dengan tembakan dan pria kecil itu tewas. Setelah itu Eric bergegas keluar dan menuju si pemilik tempat opium itu sembari menodongkan pistol hasil rampasannya. Eric mendesak pada wanita itu agar memberitahukan keberadaan mobil miliknya yang dicuri. Wanita itu pun dengan santai mengatakan bahwa mobil yang dimaksudkan Eric itu memang berjalan melewati tempatnya dan mobil tersebut dibawa oleh 3 orang. Informasi itu sajalah yang diberikan wanita tersebut. Eric pun keluar sembari bingung harus kemana lagi mencarinya. Saat di luar untuk mengendarai mobil, tiba-tiba Ray mendatangi Eric dan menanyakan mengapa mobil Henry ada di tangan Eric. Mendengar pertanyaan itu, Eric pun langsung mendorong Ray karena yakin bahwa Ray adalah salah satu orang dari komplotan yang mencuri mobilnya.
Eric dengan marahnya menanyai keberadaan Henry dan yang lainnya pada Ray. Namun bukannya menjawab, Ray malah tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Eric nampak bingung, namun Eric menyadari bahwa Ray adalah satu-satunya harapan dia bisa menemukan mobilnya. Jadi Eric langsung mencari bantuan pada orang-orang untuk mengobati Ray. Eric kemudian mendatangi 2 orang di sebuah tempat dan meminta bantuan. Namun orang-orang itu memberikan syarat agar Eric harus membeli barang di tokonya. Lalu Eric diberikan informasi tempat dokter terdekat dari sana. Tanpa pikir panjang, Eric pun langsung membawa pergi Ray ke tempat si dokter yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, Eric disambut oleh dokter wanita bernama Susan dengan mengokangkan senjata ke arahnya dan menyuruh Eric agar menyimpan pistolnya, memastikan Eric bukan orang yang membahayakan. Kemudian dokter Susan pun langsung membantu mengobati luka Ray dengan operasi. Susan juga dengan baiknya tidak memungut biaya apapun karena dirinya merasa senang bisa membantu mereka. Sementara itu, saat menunggu Ray yang sedang ditangani si dokter, Eric pun memanfaatkan waktu tersebut untuk membersihkan dirinya karena sudah lama berada dalam perjalanan. Setelah mandi, Eric melihat seisi ruangan tempat si dokter. Di sana nampak banyak anjing yang terlantar dibantu oleh si dokter. Eric yang menyukai anjing itu membuat Eric terharu melihatnya. Keesokan harinya nampak kondisi Ray sudah membaik dan sudah sadar. Eric langsung menghampiri Ray dan menodongkan senjata pada Ray menanyakan keberadaan Henry dan yang lainnya. Eric yang masih dalam kondisi lemas itu mengatakan bahwa saudaranya yaitu Henry mendatangi ke tempat yang berada di selatan. Dan Ray berjanji bahwa dirinya akan mengantarkan Eric sampai tujuan. Tak lama setelah itu terdengar ada suara kendaraan di luar. Eric merasa mereka semua dalam keadaan terancam sehingga menyuruh yang ada di dalam bersiap-siap. Bahkan si dokter langsung membawa senapannya. Lalu saat melihat keluar, ternyata yang datang adalah orang-orang yang sebelumnya ada di tempat opium. Ingin membalaskan dendam pada Eric karena kawannya si pria kecil dibunuh Eric. Membuat si dokter hanya bisa sedih melihatnya. Lalu Eric dengan hebatnya membunuh orang-orang tersebut. Selanjutnya, Eric dan Ray pun mulai pergi dari sana menuju ke arah selatan. Di perjalanan begitu lengang dan sepi, bahkan tidak ada perbincangan sedikit pun antara Ray dan juga Eric. Lalu Ray memulai percakapan dengan memberitahu Eric bahwa dirinya sangat lapar. Namun Eric yang fokus dan serius itu tidak merespon sama sekali. Kemudian waktu sudah malam. Mereka berdua pun beristirahat di suatu motel. Di dalam kamar, lagi-lagi Eric yang sudah bingung itu langsung menghajar Ray dan menyiksanya agar mau memberitahu lebih spesifik tentang keberadaan Henry itu. Setelah merasa tersiksa, Ray akhirnya memberitahu tempat yang spesifik tentang keberadaan saudaranya tersebut. Mendapat jawaban itu pun, Eric sedikit merasa puas dan menilai bahwa Ray sepertinya adalah orang baik yang terbawa oleh saudaranya. Eric juga lalu memulai percakapan dengan Ray menanyakan alasan saudaranya meninggalkan Ray sendirian dalam keadaan terluka. Mendengar pertanyaan itu, Ray tidak memberitahu alasannya. Lalu Eric menduga bahwa kemungkinan Henry memang sengaja meninggalkan Ray sendirian itu agar mati dengan sendirinya. Terlihat Eric seperti merencanakan sesuatu dengan cara memprovokasi Ray agar membenci Henry dan membantunya menangkap saudaranya tersebut. Rencana Eric pun sepertinya berhasil merubah persepsi Ray terkait sosok saudaranya itu. Sebab Ray langsung merenungkan semua perkataan yang diucapkan oleh Eric di kamarnya. Tidak lama kemudian terdengar ada mobil kendaraan angkatan darat melintasi motel itu. Ray pun malah panik melihatnya dan bergegas mengambil pistol Eric yang tersimpan, serta mengisi pelurunya. Lalu terdengar di depan pintu kamar seperti akan ada yang masuk. Ray yang ketakutan itu tanpa membuka pintu langsung menembakkan pistolnya dari dalam. Saat dia memeriksa keluar, ternyata yang dia tembak adalah pemilik motel tersebut hingga tewas. Dengan kejadian itu tiba-tiba para tentara dari luar langsung menembaki Ray. Eric yang berada di luar tempat berbeda dengan Ray pun langsung menghabisi para tentara itu hingga tewas.
Setelah itu Eric membawa Ray untuk melanjutkan perjalanan melakukan pencarian. Perjalanan cukup jauh sehingga di perjalanan mereka berdua menyempatkan untuk beberapa kali istirahat. Dengan perjalanan yang lumayan itu membuat situasi dan kondisi antara Eric dan Ray itu sepertinya mencair. Di sana, ketika dirasa sudah dekat dengan tempat Henry, mereka berdua melipir untuk berkemah. Ray pun memulai percakapan memberitahu Eric jika Henry akan berada di satu tempat yang lumayan lama, sehingga mereka pasti akan menemuinya. Tak hanya itu, Ray sudah mau mulai bercerita tentang dirinya pada Eric. Bahkan Ray juga merasa menyesal pernah beberapa kali membunuh. Eric pun merespon bahwa itu memang harus ditanggung oleh pembunuh, namun Eric menyarankan agar Ray tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, Ray lebih dulu terbangun dan beranjak pergi untuk BAB. Tak lama setelah itu, rupanya ada para tentara mendatangi Eric dan langsung membawa Eric ke tempat tentara. Ray yang melihatnya hanya bisa terdiam dan tidak bisa apa-apa. Kemudian, nampak Eric sudah berada di tempat tentara dalam keadaan terikat dan sedang diinterogasi. Bahkan Eric akan dikirim ke Sydney. Eric di sana mencoba untuk berkomunikasi pada tentara dengan menceritakan kisah masa lalu Eric tentang perselingkuhan istrinya, dan dengan kemarahan Eric membunuh istrinya dan selingkuhannya tersebut. Dalam arti, Eric menceritakan semua itu sebab Eric merasa marah pada pihak pemerintahan yang tidak peduli padanya. Mendengar hal tersebut, tentara pun tidak merespon apa-apa. Tak lama kemudian, datanglah Ray membantu Eric dengan menghabisi para tentara yang ada di sana. Setelah itu, Ray dan Eric pun berlalu pergi dari sana melanjutkan perjalanan mereka. Saat di perjalanan, nampak Eric meringis kesakitan karena lukanya yang mulai terasa kembali. Eric pun memutuskan berhenti sejenak untuk membantu memeriksa luka Eric hingga berinisiatif membasuhnya. Lalu saat melanjutkan perjalanan, mereka berdua menepi di sebuah tempat untuk membeli bensin. Terlihat saat Eric mencoba membayar, ternyata uang Eric tidak diterima karena mata uang Australia. Akhirnya datanglah Ray dengan membawa uang dolar langsung membayarnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai dekat dengan rumah yang dimana di dalamnya ada Henry dan para temannya. Ray memberitahu tentang situasi dan kondisi di dalam serta siapa saja yang ada di dalam rumah itu. Henry kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menyerang mereka semua saat pagi hari. Dan pada malam harinya, Ray dan Eric memutuskan untuk tidur dan berkemah menunggu pagi di sekitaran sana. Ray lalu mengatakan pada Eric tentang rencananya yang ingin merampas semua uang yang dimiliki Henry. Karena Ray sudah memutuskan tidak ingin lagi bekerja sama atau dekat dengan saudaranya tersebut. Kemudian esok harinya, Eric dan Ray langsung bergegas ke tempat Henry. Ray memulai pertama mengendap-endap masuk ke rumah itu, sedang Eric sepertinya hanya ingin mengambil mobil miliknya dan ingin pergi meninggalkan Ray. Namun saat melihat Ray yang ingin membalaskan dendamnya, akhirnya Eric berubah pikiran ingin membantu Ray. Keduanya langsung masuk ke rumah itu. Eric kemudian menahan Archie dan Caleb yang tidak bersiap atas kedatangan mereka. Sementara itu Ray menemui Henry dengan menodongkan senjatanya. Namun Henry pun refleks membawa senjatanya dan mereka berdua pun saling menodongkan senjata. Henry yang baru bangun tidur sudah ditodong oleh Ray itu masih sangat bingung, saudaranya langsung tiba-tiba ingin membunuhnya. Ray pun menerangkan semua perilaku Henry terhadapnya yang tega meninggalkan Ray. Henry mencoba menjelaskan semuanya dan meyakinkan Ray. Tapi Ray tidak mau mendengar hingga menembak Henry yang ternyata meleset. Begitu juga Henry refleks menembak Ray yang tepat sasaran membuat Ray tergeletak tewas seketika. Melihat kejadian itu, Eric yang sudah membantai teman-teman Henry yang lain langsung mendatangi Henry yang sudah membunuh Ray. Nampak Henry sedang bersedih karena harus membunuh saudaranya sendiri.
Henry juga marah pada Eric karena ia yakin Ericlah yang sudah memprovokasi Ray untuk membenci dirinya. Eric yang tak mau mendengarkan langsung menembak Henry dan di sana hanya tersisa pria tua yang bernama Gordon. Eric kemudian membawa 4 jasad para perampok itu termasuk Ray yang langsung dia bakar. Setelah itu Eric langsung membawa mobil miliknya pergi dari sana dan di perjalanan dia langsung menepi lalu membuka bagasi. Eric membawa mayat anjingnya yang sudah tewas. Ternyata selama ini Eric mencari dan ingin mengambil mobilnya kembali karena ada mayat anjing kesayangannya di dalam bagasi. Eric lalu menggendong mayat anjingnya itu dan mengkuburkannya. Dan film pun tamat.